Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 dengan tema Abigail dan Nabal. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita masih ada di program Jalan 66 dan kita telah belajar dari pertama Samuel pasal 24. Nah, saat ini kita akan belajar sambung dari pertama Samuel pasal 25. Dan tentunya masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Dan hari ini silakan buka Alkitab saudara. Dan kita perhatikan di pasal 25 dari pertama Samuel. Saya akan baca untuk kita. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Saudara, kita memang memiliki informasi di sini bahwa zaman hakim-hakim akhirnya berakhir. Kita paham Samuel yang luar biasa pelayanannya telah dipanggil oleh Tuhan. Samuel masih menjadi pemimpin di sini dan sekarang kepemimpinan ini telah beralih ke tangan Saul. Dan pada saat yang sama saudara, kepemimpinan dan wilayah kekuasaan Daud juga berkembang di Israel. Dan mungkin ada yang bertanya bagaimana Daud akan menjadi raja sedangkan Saul masih ada saudara? Seperti apa kepemimpinan Daud nanti? Bagaimana kita melihat situasi yang menurut saya ini agak rumit juga Ini adalah episode yang sangat penting di mana seorang wanita kemudian menjadi salah satu istri Daud. Dan ini merupakan situasi yang memalukan dalam kisah Raja Israel yang agung ini. Jadi kita akan melihat bagaimana sentuhan feminin ini mampu mengendalikan amarah maskulin di sini. Apa maksudnya? Kita baca Pasal 25 ayat 2, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Nabal itu artinya benteng Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang.
Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sanalah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara, perhatikan ya, ini situasi yang rumit. Kita tahu para pria mulai marah dan panas. Dan tentunya kita melihat di sini bagaimana Daud mencoba mendekati Nabal dengan berkata, "Lihat ya, kami itu baik loh kepadamu. Sekarang tolong bantu kami." Tapi kita lihat ya, Nabal ternyata bereaksi dengan tidak sopan. Dia kasar, dia keras. Dan mengatakan, "Loh, siapa Daud? Aku gak kenal Daud." Dan tentunya kita lihat Daud murka. Kemudian dia mempersiapkan pasukannya. Dan kita tahu di sini, ini saya katakan tadi, ini kemarahan seorang pria maskulin. Berasal dari pria yang betul-betul ingin menegakkan kebenaran. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Coba kita baca. Tetapi kepada Abigail, istrinya Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Kita tahu, saudara, kita mendapat pelajaran yang penting di sini. Kita belajar apa arti kepemimpinan. Kita melihat ada seorang pria yang menganggap dirinya penting, kaya, berpengaruh, tapi mereka atau orang ini nggak ngerti bagaimana berkomunikasi yang baik. Tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Ini kan satu sikap yang nggak benar ya. Dan kita tahu juga ada pelayannya yang saya lihat di sini dia menyampaikan, dia lihat fakta-fakta bahwa kami itu nggak diapa-apakan, kami dilindungi, kami dijaga. Dan dia berkata kepada nyonyanya yang bernama Abigail, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Mengapa Tuan Nabal bersikap seperti ini? Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan orang lain. Bahkan dia tidak bisa ramah kepada orang lain. Kita sekarang bagaimana solusinya? Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa Abigail ini kan dikatakan sebagai wanita yang bijaksana, cerdas dan cantik. Dan kitab suci menjelaskan seperti ini, saudara. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 bojong anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Saya yakin banyak dari kita yang akan lapar ya kalau dengar berita ini. Ya ini kan dipersiapkan seperti perjamuan begitu. Lalu dia memberitahu para pelayannya, "Berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledai turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Lihat saudara, situasi semakin rumit kan? Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu.
Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup-Mu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuh-Mu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakku ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Saudara, kita tahu Abigail penuh dengan hikmat. Dia berbicara dengan sangat sopan, dia menyampaikan permintaan, dia meminta ampun, dan dia tahu bagaimana Nabal suaminya orang yang bodoh, kasar, dan dia katakan bahwa saya yang tanggung semuanya ini, kesalahan suami saya. Ini kerendahan hati, saudara. Ini sangat luar biasa, ini wanita yang sangat bijaksana. Dan kita tahu di sini ini yang disebut dengan sentuhan feminim, yang halus, positif. Itu bisa menetralkan sikap yang marah, bahkan mungkin dalam segala kebodohan. Kedua pria yang sama-sama marah, siapa? Nabal dan Daud. Dan ini tentunya rumit, saudara. Daud kemudian menjawab Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakan-Mu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Luar biasa. Daud ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abigail, dia dengarkan, saudara. Ini kan berarti dia orang yang rendah hati. Dan kita tahu apa yang dikatakan di sini. "Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Saudara, Daud menerima permintaan Abigail, dan kita lihat selanjutnya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, dan lihat, saudara, luar biasa. Lalu terhentilah jantungnya dalam dadanya dan ia membatu. Kejahatan menghancurkan dirinya sendiri. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudara, dengan demikian ya Abigail sekarang menjadi janda, dan ini kenyataan. Ya, Alkitab memberitahu kepada kita ketika Daud mengetahui hal ini, ia mengambil Abigail sebagai istrinya karena ia tidak lagi terikat perkawinan, karena ia telah menjadi janda. Mengetahui bahwa ia adalah wanita yang sangat bijaksana dan tentu saja ya seorang wanita yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan mengirim pesan kepadanya untuk memintanya menjadi istrinya, dan hamba-hambanya pergi ke Karmel dan berkata kepada Abigail, "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hamba-Mu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuhan ke itu." Saudara, ia rendah hati sekali ya. Ketika Daud meminang dia menjadi istri, ya sebenarnya ingin jadi budak saja. Ingin membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Dan kita tahu pada masa itu ya poligami masih ditoleransi. Kitab suci juga memberitahu kepada kita bahwa Daud tidak hanya menikah dengan Abigail ya, tetapi juga dengan seorang perempuan bernama Ahinoam. Dan jangan lupa bahwa ia juga menikahi Mikal, putri Saul yang diberikan kepadanya oleh Saul.
lalu diberikan kepada pria lain ya setelah ia memutuskan untuk menolak putra Isai sepenuhnya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan dalam kebaikan dan kemurahannya yang tak terbatas menggunakan kebijaksanaan Abigail. Sentuhan feminin yang krusial yang kita lihat di sini itu mencegah yang namanya pertumpahan darah. Dan Tuhan dalam kasih karunia-Nya mengatur sedemikian rupa yang berakhir dengan apa? Pernikahan antara Daud dan Abigail. Sekali lagi kita bicara di sini belajar bagaimana Daud dipimpin oleh Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang bijaksana dan diberkati oleh Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab, dan kita sampai pada 1 Samuel pasal yang ke-25 dengan tema Abigail dan Nabal. Dan sebelum lebih lanjut Pak Yohanes, pada pasal yang ke-25 dimulai dengan sebuah ayat yang tidak lengkap, bahkan bukan pengantar atau semacamnya. Apa alasan ayat ini yang menyebutkan kematian Samuel? Sepertinya Pak Yohanes ini informasi penting yang akhirnya lebih seperti catatan kaki begitu dan hanya satu ayat. Baik Pak Oti, ya ini memang menarik perhatian kita ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pasal-pasal di sini mulai mengungkap yang namanya bagaimana Daud akan naik tahta. Dan kalau kita perhatikan tradisi Talmud itu menunjukkan bahwa Samuel adalah orang di balik penulisan kitab ini. Jadi kita tidak dapat mengkonfirmasi atau membuktikan hal ini, tetapi karena fokus utamanya adalah Daud, ya gagasan yang tampaknya diungkap di sini adalah bahwa ini wajar saja, hanya sebuah catatan karena simpati ya dan kepemimpinan yang dulu dipegang oleh Samuel kini diwariskan kepada Daud yang menunjukkan bahwa Saul sudah sepenuhnya ditolak. Nah, seiring Daud ya semakin berkembang, bertumbuh, kemudian dia mulai menuju kepada tahtanya. Kita melihat bahwa Samuel hanya ditampilkan sebagai catatan kaki dalam bagian ini. Dan ada pengalihan segala apa yang dilakukannya kepada Daud. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Pak Yohanes, karakter Nabal ini tiba-tiba muncul dalam cerita. Kenapa dia begitu membenci Daud padahal di dalam bab atau pasal 10 sepertinya dia mengenal ayah Daud, seluruh keluarganya, dan kisahnya. Kenapa dia begitu brutal dan keji? Nah ya, ini hanya akan memperkuat bahwa Nabal ini boleh dikatakan benar-benar, mohon maaf ya, mungkin nggak waras begitu ya. Seorang yang nggak terkendali emosinya, dikuasai oleh kemarahan ya. Ia bersaing dengan Saul dalam 1 Samuel untuk melihat siapa yang paling gila. Dan kita melihat bahwa Abigail sendiri dalam dialognya dengan Daud mengungkapkan bahwa ia menyadari segalanya. Daud adalah pahlawan nasional. Ia mengalahkan raksasa Filistin. Ia bertempur dalam pertempuran. Ya saya yakin Anda ingat bahwa Raja Filistin pun tahu reputasi Daud. Nabal nggak pura-pura siapa Daud. Nah ini yang kita pelajari di sini. Dia tidak mau menghargai orang lain. Mungkin ada lagu hit tentang dia. Ya mungkin ada ya. Sesuatu ya mungkin ada radio di Filistin waktu itu ya. Jadi dia tahu segalanya. Dan Nabal menjadi sombong ya. Penuh kesombongan. Dia dikuasai marah dan berkata, siapa Daud? Aku nggak peduli dengan dia. Dia itu manusia kah? Nah ini kan semacam apa ya, mungkin seperti itu ya. Karena kitab suci menyatakan ini dengan sangat jelas, menyebutnya sebagai seorang yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi hal ini menekankan bagaimana dia benar-benar, mohon maaf ya, mungkin tidak pedulinya kebangetan begitu ya. Kira-kira kalau bahasa sekarang mungkin, wah gila lu, ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia memang gila, Daud tidak perlu menganggapnya serius dan bertingkah seperti Nabal lainnya. Di ayat yang ke-22, Daud berkata bahwa ia ingin membalas perbuatan Nabal. Tak seorang pun akan selamat pada akhirnya.
Nah, Daud ingin Nabal merasakan akibatnya sebenarnya. Jadi membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini aneh ya. Namun kita tidak sedang membahas komunitas pengikut Yesus di Perjanjian Baru ya. Kita berada di Perjanjian Lama dan cara pandang yang dominan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Betul ya. Jadi jika Anda berbuat jahat, maka Anda pantas menerima perlakuan yang jahat juga. Dan seperti itulah Daud berpikir. Daud adalah manusia yang mencoba melindungi ternak orang itu dan akhirnya melakukan hal yang sama kepada Daud. Daud adalah manusia. Jadi Alkitab sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa penekanan utamanya bukanlah menceritakan kisah para pahlawan yang kudus, yang luar biasa. Orang-orang dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang biasa. Dan mereka ditempa dengan keadaan yang gak gampang dan mereka diberkati oleh Tuhan. Daud bereaksi dengan amarah. Sama seperti banyak dari kita saat kita juga bereaksi ketika kita diperlakukan seperti itu. Kalau begitu bertahanlah karena kau akan menerima akibatnya. Kadang-kadang begitu ya, tunggu aja aku akan balas. Ini bukan contoh yang harus kita ikuti ya, ingat ya. Ini hanya memberitahu kita apa yang akan dilakukan Daud jika bukan karena kebijaksanaan Abigail yang menghentikan kemarahan kedua pria ini, Daud dan Nabal. Baik Pak Yones, sekarang mari kita bahas Abigail. Perempuan ini mewakili dunia perempuan yang luar biasa. Apa perannya dalam cerita ini? Ada poligami di sini kita lihat dan dia mungkin menderita karenanya. Dengan keterbatasan waktunya, tetapi dia tetaplah seorang perempuan bijaksana dalam cerita ini. Seorang cerdas dan mampu mengatasi situasi. Nah, Pak Oti, diskusi ini sangat penting karena saat ini banyak terjadi kebingungan ketika membahas situasi perempuan itu sendiri dan bagaimana Alkitab memperlakukan perempuan. Beberapa orang misalnya karena kurangnya informasi yang tepat, yang jelas tentang Alkitab, ya mereka berpikir bahwa Alkitab itu Perjanjian Lama itu sendiri adalah tempat di mana perempuan dibatasi. Ya ini karena seperti itu ya. Nah, beberapa hal yang perlu ditangani dengan cermat, dipahami dengan baik. Pertama-tama kita melihat masyarakat kuno, ya, yang pada saat itu ya masyarakat dengan banyak keterbatasan teknologi dan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Masyarakat ini didasarkan pada apa? Kekuatan fisik. Oleh karena itu jelas bahwa perempuan lebih berdedikasi pada rumah dan keluarga yang merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi tidak ada yang meremehkan perempuan. Setelah itu ada juga faktor kita tahu ada budaya ya. Nah, setiap budaya itu memiliki caranya sendiri. Dan hal ini tidak selalu ditafsirkan dengan tepat oleh budaya lain. Jadi ketika kita melihat budaya orang lain, kita tidak bisa memahami dengan tepat juga. Terkadang kita melihat perempuan di budaya lain dan berpikir mereka dibenci atau diperlakukan dengan buruk. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Misalnya ya, perilaku cabul oleh banyak budaya lain sebagai bentuk penghinaan terhadap sosok perempuan. Namun bagi kita, hal itu tidak tampak seperti itu. Jadi ada unsur ini yang perlu dipertimbangkan. Ya tentu saja perempuan memiliki beberapa batasan karena alasan budaya dalam masyarakat Israel. Tetapi tidak ada diskriminasi. Pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang penting dan kurang bernilai. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita lihat Deborah. Di sini kita melihat juga dua pria, yang satu kaya, yang lainnya itu ada siapa? Raja Daud. Dan tampaknya satu-satunya orang yang bijaksana di sini adalah siapa? Abigail. Jadi dengan kata lain, yang penting bagi Tuhan pada akhirnya bukanlah apakah dia laki-laki atau perempuan, melainkan orang yang mendengarkan firman-Nya, yang bertindak sesuai dengan akal yang sehat, dan mengembangkan nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan. Jadi Alkitab tidak memperlakukan perempuan seolah-olah mereka adalah orang kelas 2, enggak seperti itu. Abigail hadir untuk membuktikan hal ini, bahkan itu terjadi dalam zaman Perjanjian Lama. Baik, terima kasih Pak Yones atas penjelasannya.
Berikut bagaimana kesimpulan akhir dari bagian ini, Pak. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 25 ya dari pertama Samuel. Hari ini kita melihat, saudara, bagaimana kebijaksanaan Abigail. Dia mampu mencegah konflik dan menghindari yang namanya pertumpahan darah. Ini yang saya katakan tadi, sentuhan feminin yang menahan amarah maskulin. Dua pria sedang marah dan hampir melakukan sesuatu yang bodoh. Jika bukan karena sikap Abigail yang bijaksana dan benar, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang harus dipelajari oleh para pria dan wanita yang mendengarkan program ini? Apa kira-kira, saudara? Kita belajar di sini pentingnya yang namanya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah senjata ampuh yang dapat membantu kita memenangkan banyak pertempuran dalam hidup. Di tengah konflik, di tengah kebingungan, ya bagaimana Abigail meyakinkan Daud tentang sikapnya yang berlebihan. Semua itu terjadi melalui sikap apa, saudara? Rendah hati. Nah, konsep ini juga bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru, dalam ajaran Yesus. Ingatlah untuk selalu bertahan, dan janganlah terlibat dalam pertengkaran dalam banyak perkara. Jangan kita mencoba menyelesaikan situasi di tengah panasnya perdebatan dengan ketidaksabaran dan kemarahan. Ketahuilah, saudara, bahwa banyak kemenangan diraih ketika kita belajar untuk rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita menjadi orang-orang percaya di tengah segala sesuatu yang kita alami, mungkin perselisihan. Yuk kita belajar untuk merendahkan diri kita rendah hati, karena kerendahan hati itu akan memadamkan banyak situasi yang sulit, yang sukar bisa diselesaikan. Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.